Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toha dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kasus Tingginya Angka Keterlambatan Siswa dan Pendekatan Behavioristik dalam Pembelajaran. Materi ini akan membahas tentang latar belakang kasus, faktor penyebab, dampak terhadap pembelajaran, analisis berdasarkan teori behavioristik, strategi penyelesaian, serta kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, dari latar belakang dan deskripsi kasus. Kedisiplinan itu merupakan salah satu bentuk satu aspek penting dalam dunia pendidikan. Salah satu indikator kedisiplinannya siswa adalah kemampuan untuk hadir di sekolah dan mengikuti pembelajaran tepat waktu. Namun pada kenyataannya masih banyak sekolah yang menghadapi masalah tingginya angka keterlambatan siswa. Jadi di dalam keterlambatan ini sering terjadi ketika siswa datang ke sekolah atau masuk ke kelas itu setelah kegiatan pembelajaran dimulai atau di jam pertama. Nah, jadi di dalam kasus ini sering terjadi secara berulang dan melibatkan sejumlah siswa. Akibatnya siswa kehilangan kesempatan mengikuti pelajaran secara utuh sejak awal dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Maka keterlambatan siswa itu menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak sekolah, guru maupun orang tua itu. Namun ada faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu sering datangnya terlambat. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri siswanya itu sendiri. Jadi faktor ini meliputi kurangnya kesadaran akan pentingnya disiplin gitu. Kebiasaan tidur terlalu larut malam, rendahnya motivasi belajar, serta kurang baiknya kemampuan mengatur waktunya. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri siswa. Jadi faktor ini dapat berupa jarak rumah yang jauh dari sekolahnya, mungkin kemacetan atau lalu lintas kemacetan di jalan, keterbatasan transportasi, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta lingkungan pergaulan yang kurang mendukung perilaku disiplin atau sering mengajaknya teman untuk datang terlambat gitu. Nah, selain itu juga ada aturan dari sekolah yang kurang tegas dapat menyebabkan siswa itu tidak merasa perlu untuk datang tepat waktu gitu. Namun ada dampak kasus terhadap proses pembelajarannya. Jadi keterlambatan siswa itu memberikan berbagai dampak negatif terhadap proses pembelajaran. Bagi siswa yang telat itu menyebabkan mereka kehilangan materi pelajaran yang disampaikan pada awal pembelajaran. Akibatnya pemahaman terhadap materi yang menjadi kurang optimal dan prestasi akademik dapat menurun. Itu bagi siswa. Kalau bagi guru, keterlambatan siswa dapat mengganggu konsentrasi dalam mengajar. Guru terkadang harus mengulang penjelasan yang telah diberikan kepada siswa yang baru datang. Sedangkan bagi kelas secara keseluruhannya, keterlambatan dapat mengganggu suasana belajar dan menurunkan efektivitas pembelajaran. Bahkan jika dibiarkan terus-menerus, perilaku ini dapat ditiru oleh siswa lain sehingga budaya disiplin di sekolah itu menjadi turun. Nah, jadi kasus tentang keterlambatan siswa itu dapat dianalisiskan menggunakan teori behavioristik. Jadi belajar teori behavioristik itu menjelaskan bahwa perilaku manusia terbentuk melalui hubungan antara stimulus dan respon gitu. Perilaku yang mendapatkan penguatan akan cenderungnya diulangi, sedangkan perilaku yang mendapatkan konsekuensi itu tertentu akan berkurang. Nah, namun ada beberapa tokoh yang terkenal dalam teori behavioristik adalah yaitu Ivan Pavlov, Edward Tordick, dan B.F. Skinner gitu. Jika dikaitkan dengan kasus keterlambatan,
Perilaku terlambat dapat muncul karena siswa tidak memperoleh konsekuensinya yang jelas ketika terlambat itu. Sebaliknya, siswa yang datang tepat waktu juga mungkin tidak memperoleh penghargaan atau penguatan yang memadainya. Akibatnya itu siswa tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mengubah perilakunya. Maka menurut teori behavioristik diperlukan pemberian stimulus yang tepat agar siswa itu memberikan respon berupa perilaku disiplin dan datang tepat waktu gitu. Nah, ada di dalam teori behavioristik terdapat beberapa konsep yang dapat ditemukan yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah keterlambatan siswa. Yang pertama adalah penguatan positif atau positive reinforcement, yaitu penguatan positif dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku disiplin. Misalnya berupa pujian, poin penghargaan, sertifikat, atau pengakuan sebagai siswa yang teladan gitu. Yang kedua adalah penguatan negatif, yaitu menghilangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan ketika siswa itu menunjukkan perilaku yang diharapkan gitu. Terus yang ketiga adalah hukuman. Jadi hukuman itu diberikan kepada siswa yang berulang kali datang terlambat. Namun hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik, seperti tugas atau kegiatan pembinaan, bukan hukuman yang merugikan siswa seperti membersihkan WC atau membersihkan halaman sekolahnya. Itu tidak relevan gitu ya. Nah, jadi melalui penerapan penguatan dan konsekuensi yang konsisten, jadi si perilaku sikap disiplin dapat terbentuk secara bertahap gitu. Nah, jadi untuk mengatasi tingginya angka keterlambatan siswa, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menerapkan sistem reward dan punishment secara konsisten. Siswa yang disiplin diberikan penghargaan, sedangkan siswa yang terlambat itu mendapatkan konsekuensi yang mendidik gitu. Terus yang kedua itu membiasakan budaya disiplin melalui program kedatangan pagi, absensi tepat waktu, dan kegiatan pembiasaan lainnya. Seperti di jam pertama itu harus memberikan 10 menit pertama, atau di jam pertama memberikan 10 menit keseru-seruan gitu ya. Terus yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data keterlambatan siswa agar perkembangan dapat diketahui dengan jelas gitu. Yang ketiga, yang keempat berarti ya. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan orang tuanya. Orang tua itu harus dilibatkan dalam mengawasi jadwal tidur, jadwal belajarnya, dan waktu keberangkatan anak ke sekolah. Jadi orang tua itu harus harus mengontrol anaknya gitu. Terus yang kelima itu membuat kontrak belajar atau kesepakatan bersama mengenai aturan kedisiplinan, sehingga siswa itu memahami tanggung jawab yang harus mereka jalankan begitu. Namun ada contohnya implementasi behavioristik. Nah, sebagai contohnya penerapan teori behavioristik, sekolah itu dapat memberikan poin penghargaan kepada siswa yang datang tepat waktu selama 1 bulan penuh begitu. Jadi harus ada penghargaan buat siswa yang datangnya tepat waktu. Jadi guru juga harus dapat memberikan pujian secara langsung atau mengumumkan nama-nama siswa yang paling disiplin di depan kelasnya gitu. Sebaliknya, siswa yang sering terlambat dapat diberikan tugas refleksi mengenai pentingnya disiplin atau mengikuti program pembinaan khusus gitu. Jadi melalui pemberian stimulus berupa penghargaan dan konsekuensi tersebut, diharapkan siswa akan terbiasa untuk datang tepat waktu, karena perilaku disiplin itu memperoleh penguatan yang positif begitu. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka keterlambatan siswa merupakan masalah yang dapat menghambat efektivitas pembelajaran.
Penyebabnya keterlambatan berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga oleh guru dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Melalui perspektif teori behavioristik, perilaku keterlambatan dapat diubah dengan memberikan stimulus itu atau penguatan dan konsekuensi yang tepat. Jadi perilaku disiplin itu dapat terbentuk secara bertahap melalui proses pembiasaan yang konsisten. Ada sebagai rekomendasinya, sekolah itu perlu menerapkan aturan kedisiplinan yang jelas dan konsisten. Jadi guru itu hendaknya lebih sering memberikan penguatan positif kepada siswa yang menunjukkan perilaku disiplinnya. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan orang tua perlu ditingkatkan agar pengawasan terhadap siswa dapat dilakukan secara optimal. Jadi pendekatan behavioristik sebaiknya dipadukan dengan pendidikan karakter sehingga siswa tidak hanya disiplin karena adanya hadiah atau hukuman, tetapi juga karena memahami pentingnya tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupannya siswa. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.